Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra. Al-ayah. Ihwatul iman dimanapun berada, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya bisa kembali hadir menyapa sahabat ihwatul iman dimanapun berada. Mudah-mudahan selalu ada dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun ya. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sedikit tentang makna yang tersirat dari surah Abasa. Ihwatul iman dimanapun berada, surat Abasa ini adalah sebuah surat yang isinya adalah teguran kepada baginda Rasulullah SAW, yang mana pada ayat itu dijelaskan Rasulullah SAW telah bermuka masam dan juga berpaling, memalingkan wajah. Abasa wa tawalla, dia telah bermuka masam dan telah memalingkan wajah. Kenapa? Anja'ahul a'ma, karena telah datang kepadanya seseorang yang buta. Maka kalau kita telusuri dari asbab turun ayat atau surat ini karena berkenaan dengan datangnya seorang sahabat Rasul, yaitu Abdullah bin Ummi Maktum, yang mana Abdullah bin Ummi Maktum ini adalah sahabat yang tidak bisa melihat atau buta gitu ya. Dia datang kepada Rasul ingin mendapatkan pengajaran, ingin mendapatkan pelajaran, tetapi di saat itu ya, di saat kedatangan Abdullah bin Ummi Maktum, Rasulullah sedang menghadapi tokoh orang musyrikin Quraisy ya, dengan harapan bahwa tokoh orang kafir Quraisy ini nanti bisa masuk Islam, memeluk agama Islam. Itu harapan yang diharapkan oleh baginda Rasulullah SAW. Maka ketika kedatangan Abdullah bin Ummi Maktum ini, Rasulullah itu bermuka masam dan memalingkan wajah dari Abdullah bin Ummi Maktum. Maka turunlah teguran dari Allah Subhanahu wa taala melalui surat ini. Lalu apa pelajarannya yang bisa kita ambil dari isi surat ini? Tentu saja yang pertama, Allah menegur khususnya gitu ya, khusus kepada Rasulullah, tidak boleh membeda-bedakan manusia. Seakan-akan Rasulullah itu membedakan antara Abdullah bin Ummi Maktum dengan tokoh orang kafir ya. Makanya di situ oleh Allah ditegur, tidak boleh begitu. Dalam menghadapi manusia itu jangan membeda-bedakan kasta. Kalau engkau bisa berlaku sopan baik kepada orang kafir, bahkan kenapa kepada orang yang jelas muslim, bahkan dia datang dengan bersusah payah ingin mendapatkan pengajaran darimu, fa'antalahu talaha. Nah, ditegur oleh Allah, engkau lalu mengabaikannya. Sedangkan yang datang dari tokoh orang kafir Quraisy, engkau fa'antalahu tasodda, engkau melayaninya dengan baik. Kenapa begitu? Ya, jangan membeda-bedakan. Lalu di ayat itu selanjutnya Allah mengingatkan, seakan-akan mengingatkan dari apa manusia itu diciptakan. Min ayyi syai'in khalaqah. Dari mana Allah itu menciptakan manusia itu, dari bahan baku apa?
Lalu Allah menciptakan min nutfatin khalaqahu faqaddara. Allah menciptakan manusia itu dari nutfah, dari air yang menjijikkan kalau dilihat itu ya. Air yang hina, yang menjijikkan gitu. Bahkan kalau dijual juga tidak laku gitu. Semua manusia itu diciptakan dari nutfah. Orang kaya, pejabat, presiden, raja, rakyat, kemudian juga pembantu misalnya, kuli, itu semua sama. Diciptakannya itu Allah tidak membeda-bedakan min nutfah. Min nutfatin khalaqahu faqaddara. Manusia yang sempurna, yang tidak sempurna, Allah sama-sama menciptakan manusia itu dari nutfah. Tidak pernah membedakan. Tidak ada misalnya pejabat atau raja atau presiden diciptakan dari minyak kasturi misalnya, yang lebih baik ya, yang wangi. Enggak, semua juga dari nutfah kata Allah itu. Enggak ada yang diciptakan dari mutiara, dari intan berlian, tidak ada, semua dari nutfah. Jangan sampai kalian sesama manusia itu membeda-bedakan kasta. Inilah teguran oleh Allah. Diingatkan dari asal manusia itu diciptakan. Ya, jangan mengira kalau orang tunanetra atau orang cacat itu diciptakan dari yang lebih hina, tidak. Sama kata Allah tuh khalaqahu min nutfatin khalaqahu faqaddara. Dari nutfah sama. Engkau meskipun seorang nabi ya Rasulullah adalah nabi sayyidul anbiya, sayyidul mursalin, raja para nabi, raja para rasul, dengan Abdullah bin Maktum itu sama dari nutfah. A'rad basyariahnya itu sama dari nutfah. Maka Allah menegur, tidak boleh begitu. Kala, kan? Sekali-kali jangan begitu, ya. Ditegur oleh Allah. Sehingga diingatkan bagaimana asal muasal manusia itu diciptakan dari apa gitu ya. Yang kedua, di ayat atau di surat itu disebutkan fal yang duril insanu ila ta'amih. Hendaklah manusia itu memperhatikan pula dari makanannya. Makanan orang yang kedudukannya tinggi dengan yang kedudukannya rendah itu sama. Makanan apa yang dimaksud? Makanan yang sama-sama tumbuh dari bumi. Anna sababnal ma sabba tsumma saqnal arda saqqa wa anbatna fiha habba wa inaba wa qadwa wa zaituna wa nakhla. Airnya juga sama dari langit, air hujan. Makanannya juga tumbuh-tumbuhan dari bumi. Semua sama kalian itu. Nggak ada yang namanya misalnya pejabat itu makanannya dari surga, nggak ada, itu sama dari bumi juga gitu ya. Maka jangan membeda-bedakan, memperlakukan sesama manusia. Dan yang di penghujung ayat itu Allah menceritakan bagaimana kondisi gambaran wajah manusia nanti di akhirat. Allah mengatakan wujuhu yauma idzim musfirah. Pada hari itu, pada hari akhirat, ada wajah-wajah yang musfirah, yang berseri-seri. Dhahikatu mustabsirah, tertawa bergembira ria. Siapa orangnya? Orang yang selalu ceria, orang yang selalu ramah kepada sesama orang ketika di dunia. Kalau wajah kita ingin berseri-seri nanti di akhirat, putih bersih, berseri-seri, ya, gembira ria, maka jangan memalingkan muka, jangan bermuka masam kepada sesama manusia. Kemudian Allah mengatakan lagi wa wujuhu yauma idzin 'alaiha ghabarah. Ada juga wajah-wajah pada hari itu yang tertutup dengan debu, tarhaquha qatahra, kemudian diliputi oleh kegelapan. Wajah siapa itu? Ulaika humul kafaratul fajarah. Itulah wajah-wajah orang kafir dan orang-orang yang pendosa, banyak dosa. Salah satu bentuk dosanya adalah selalu membeda-bedakan sesama manusia, sehingga kalau kastanya berbeda, dia selalu memasang muka yang masam, bahkan memalingkan wajah. Maka kalau kita memperlakukan manusia seperti itu, siap-siap di akhirat nanti kita akan berwajah muram. Wujuhu yauma idzin 'alaiha ghabarah, tertutup oleh debu, tarhaquha qatarah, kemudian diliputi oleh kegelapan. Sehingga ayat ini sudah jelas. Di awalnya Allah menyinggung tentang masalah wajah bermuka masam dan juga memalingkan wajah.
Dan terakhir Allah menyinggung juga tentang bagaimana kondisi wajah manusia nanti di akhirat kelak. Maka pelajaran yang berharga bagi kita, hendaklah kita senantiasa ramah, murah senyum sesama manusia, supaya kita nanti di akhirat wajah kita itu musfiroh, berseri-seri, dohikatum mustabsiroh, tertawa dan bergembira ria. Mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang setelah saya sampaikan, sedikit dari hikmah atau makna yang tersirat dari surat Abasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.